kita mulai ke masuk pertanyaan pertama ya. Boleh tuh. Oke, nah mengapa Hadi memilih mendengarkan podcast Bocor Alus dibandingkan podcast-podcast atau informasi dari sumber lain? Kalau untuk memilih sebenarnya karena ini sih ya, karena rame juga gitu soal podcast Bocor Halus Politik ini. Yang podcast pertama yang saya tonton itu soal RUU TNI gitu kan. Waktu itu lagi rame banget. Terus saya buka YouTube, muncullah Bocor Halus Politik ini tentang RUU TNI. Nah, soal kenapa memilih Tempo, saya udah dengar gitu ya soal Tempo ini kayak media pers yang lumayan apa ya, lumayan kredibel soal pemberitaannya gitu. Terus jurnalis-jurnalis di Tempo juga lumayan apa ya, terverifikasi gitu. Oke. Kalau untuk si Bocor Halus ini nih, aku mau minta pendapat Hadi. Apa yang membuat podcast Bocor Halus ini lebih relevan bagi Hadi sebagai seorang jurnalis kampus? Bocor alusnya tuh membahas tentang bocor alus politik kan ya, bukan? Betul, yang Bocor Halus politik. Kalau masalah relevan bagi apa ya, jurnalis kampus itu menurut saya soal ininya sih, soal bagaimana cara kita menyiapkan data gitu, menyiapkan data atau mencari datanya gitu, soal dari wawancaranya, terus menyiapkan pertanyaan kritisnya, itu mungkin bisa relevan. Cuman untuk pembahasannya soal politik ini karena untuk jurnalis kampus itu mungkin isu-isu kampus tuh kurang dibahas di sini gitu ya, kurang dibahas di Bocor Halus Politik ini. Jadi buat isu kampus ini mungkin agak berbeda gitu ya dengan politik gitu. Oke, paham. Lanjut, gimana Hadi menilai akurasi dan kebenaran informasi yang ada dalam podcast Bocor Halus? Oke, untuk menilai akurasinya gitu ya, pastinya kita perlu cross check gitu ya, cross check terhadap apa aja yang udah dibahas di dalam podcast tersebut gitu. Kayak misalkan ada uh, sebuah pernyataan, nah itu pernyataannya dari opini jurnalis Tempo atau dari berdasarkan data wawancara gitu. Nah kita harus verifikasi gitu, bisa melalui search lagi di website, di media-media lain kalau misalkan ada dan mungkin ada narasumbernya, berarti jelas gitu ya. Kalau misalkan opini ya mungkin kita bisa abaikan opini tersebut gitu, kayak gitu teh. Oke. Nah, kan yang kita semua tahu kan kalau di podcast Bocor Halus kan dia punya konsep membicarakan isu sensitif tuh tapi dengan gaya bahasa tuh yang santai gitu, bukan yang kaku. Nah, gimana Hadi membedakan antara fakta dan opini tuh yang kadang terdengar meyakinkan gitu? Nah tadi udah disinggung juga ya soal fakta dan opini. Kalau opini itu saya ngelihatnya kayak apa ya, penyampaiannya itu tidak berdasarkan data gitu, tidak berdasarkan data, jadi langsung asumsi pribadi. Kalau misalkan fakta itu biasanya menyampaikan data, misalkan dari Prabowo menyampaikan demikian, nah itu mungkin bisa kita simpulkan bahwa itu fakta karena menyebutkan Prabowo-nya gitu ya. Cuman kalau misalkan opini itu kayak misalkan mungkin kayak ada kata mungkin gitu ya, mungkin Prabowo apa ya, menyimpulkan apa ya, mungkin Prabowo menyampaikan suatu kenyataan tapi dengan diawali kata mungkin, nah itu bisa disebut opini gitu kalau menurut saya mah. Oke. Tapi cukup sulit nggak untuk membedakan fakta dan opini? Cukup sulit sih ya, jadi harus ditelaah juga gitu kata-katanya. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut Hadi, apakah podcast Bocor Halus ini mewakili kepentingan publik atau hanya mewakili kepentingan kelompok tertentu? Kalau soal itu mungkin bisa mewakili gitu ya kepentingan publik, karena kan
pemberitaannya kan untuk masyarakat juga gitu ya, untuk masyarakat, ditujukan kepada masyarakat gitu. Jadi bisa juga mewakili si Tempo itu sendiri, karena kan jurnalis juga kan dari Tempo gitu ya. Terus pertanyaan-pertanyaan mungkin berdasarkan pemikiran atau diskusi di internal Tempo itu. Jadi masalah mewakili atau enggaknya itu mungkin dari perspektif masing-masing gitu ya. Oh, oke. Lanjut, menurut Hadi, apakah podcast Bocor Halus ini memberikan ruang bagi pihak-pihak yang kadang tuh suaranya tuh jarang terdengar oleh pemerintah? Kalau soal itu kurang tahu sih ya, mewakili atau enggaknya. Karena kan jujur ya, saya baru juga terjun di dunia jurnalis ini tuh kurang lebih 1 tahun lah. Jadi mengikuti Tempo ini tuh belum lama gitu. Jadi kurang tahu apakah mewakili suara-suara yang tidak terdengar, suara-suara yang tidak terdengar gitu. Apakah mewakili atau tidaknya kurang tahu gitu. Oke. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Hadi mengelompokkan atau mengelola informasi yang didapat dari Bocor Halus? Maaf teh, kurang jelas tadi. Bagaimana Hadi mengelompokkan atau mengelola informasi yang didapat dari podcast Bocor Halus? Apakah dicatat dulu kah, atau langsung dipercaya, atau mau cek dulu ke sumber yang lain baru dipercaya, atau gimana? Mengelompokkan informasi yang didapat gitu ya. Betul. Kalau soal itu sih, mengelompokkan berarti kayak menyusun pecahan-pecahan informasi menjadi satu kesatuan gitu ya Teh? Iya, betul. Oke, kalau soal itu mungkin ya pastinya akan di cross check terlebih dahulu gitu ya, terkait informasi tersebut apakah benar atau enggak, melalui mungkin dari media lain gitu. Kalau misalkan sama gitu si informasinya itu, mungkin bisa kita ambil kesimpulan benar gitu ya informasinya. Nah, itu kita ambil, terus untuk mengelompokkan itu ya kita saring gitu, kita mau ambil informasinya itu terkait apa gitu, apa aja yang dibutuhkan informasinya. Nah, baru kita ambil data-datanya itu berdasarkan informasi yang telah kita tentukan itu, pengen dapat informasi apa gitu. Oke, menarik. Nah, tadi kan udah mengelompokkan ya, aku mau tanya lagi ke Hadi, kalau bagaimana Hadi melihat upaya verifikasi atau pengecekan fakta dalam podcast Bocor Halus? Atau apakah pernah Hadi menemukan suatu klarifikasi atau ralat informasi dari Bocor Halus? Sejauh ini saya menilainya Tempo ini memverifikasi informasi itu berdasarkan hasil wawancara dan juga literasi gitu ya, literasi dari jurnalis Temponya itu sendiri. Nah, soal saya menilai bagaimananya itu gimana, jujur saya belum bisa menilai gitu ya. Tapi dalam pandangan saya, jurnalis Tempo itu mendapatkan sumbernya itu berdasarkan wawancara dan juga literasi mereka gitu. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa menurut Hadi upaya verifikasi mereka itu dengan menampilkan informasi-informasi yang memang by data gitu ya, betul? Iya, benar. Oke. Nah, tadi udah masuk verifikasi, aku mau nanya lagi tentang independensi. Nah, gimana Hadi menilai independensi podcast Bocor Halus? Oke, soal independensi ya, Pak Prabowo kita juga menyinggung gitu ya soal independensi Tempo itu, ditunggangi asing atau tidak gitu kan. Nah, soal itu independensi Tempo tuh menurut saya mungkin karena bentuknya institusi gitu ya, institusi pasti mereka tuh mementingkan, bukan mementingkan ya, kayak tujuannya tuh agar institusi mereka tuh berjalan dengan baik gitu ya. Jadi pastinya mereka mengeluarkan berita berdasarkan
persepsi mereka sendiri gitu, berdasarkan persepsi Tempo gitu. Oke. Ya. Tadi kan Hadi sempat bilang tuh kalau misalkan selain kepentingan publik, podcast Bocor Halus ini juga menyelipkan kepentingan-kepentingan yang mungkin memang diangkat berdasarkan kepentingan dari Tempo sendiri gitu. Nah, pernah nggak Hadi menemukan atau merasa ada kepentingan tertentu yang mempengaruhi isi podcast? Oh, ngerti maksudnya kayak kepentingan kelompok yang ibaratnya mengarahkan Tempo untuk mengambil isu tertentu gitu ya. Betul. Oke. Kalau soal itu saya belum nemu sih ya soal isu-isu yang seperti itu. Jadi saya belum bisa menyimpulkan gitu. Oke. Berarti memang belum menemukan ya? Belum menemukan. Oke, nah selanjutnya gimana Hadi menilai keberadaan ruang diskusi atau forum publik yang disediakan oleh podcast Bocor Alus? Nah, apakah ruang diskusi tersebut menurut Hadi efektif atau tidak efektif? Ruang diskusi yang disiapkan podcast Bocor Alus. Betul. Apakah efektif atau tidak? Betul. Mungkin kalau dari saya pribadi itu bisa saja efektif gitu ya, karena kan ada diskusi antar merekanya dan juga kita sebagai penyimak gitu ya, kita bisa mungkin mengambil beberapa benang merahnya daripada beberapa jurnalis tersebut gitu. Nah, kita bisa cross check kembali benang merah tersebut. Jadi mungkin cukup efektif diskusi yang ada di Bocor Alus Politik itu. Oke. Nah, aku mau nanya lagi nih ke Hadi. Menurut Hadi, apakah prinsip verifikasi itu dijalankan secara konsisten di setiap episode? Yang Hadi tonton aja deh. Tonton ya? Kalau yang saya tonton prinsip verifikasi kan berarti memverifikasi data ya yang kita dapat. Betul. Apakah dijalankan secara konsisten atau tidak? Konsisten atau enggak? Karena baru 2 episode gitu ya saya tonton. Secara konsisten atau tidak? Yang 2 episode aja deh. Maksudnya dari pandangan Temponya kan berarti ya verifikasinya gitu. Dari pandangan Hadinya, misalkan kan Hadi udah nonton nih 2 episode. Nah, menurut Hadi dari 2 episode ini, dari awal episode sampai akhir episode, apakah prinsip verifikasinya dijalankan secara konsisten? Secara konsisten mungkin nggak terlalu konsisten gitu ya, karena ada beberapa pernyataan dari jurnalisnya langsung gitu, tidak berdasarkan data itu. Jadi kalau untuk soal konsisten atau enggaknya, mungkin kalau menurut saya tidak konsisten, tapi cukuplah untuk memverifikasi informasinya gitu. Oke. Nah, dari tadi aku udah nanya seputar podcast dan seputar prinsip-prinsip jurnalismenya. Aku mau melipir dulu nih tentang jurnalis-jurnalisnya gitu. Menurut Hadi sendiri, bagaimana menilai keberanian jurnalis Bocor Alus yang mengkritik kekuasaan atau mengangkat isu-isu sensitif? Menurut saya cukup berani ya jurnalis Tempo itu untuk mengangkat isu-isu sensitif di pemerintahan gitu ya, soal kekuasaan. Mungkin tapi ada kehati-hatian juga gitu tentunya untuk menjaga nama baik Tempo itu sendiri gitu ya. Jadi berani dan berani dan hati-hati itu harus seimbang gitu. Kayak datanya tuh harus jelas dan akurat. Jadi soal cukup berani Tempo menurut saya. Oke.
Nah, aku mau nanya lagi tentang kritik-kritik yang disampaikan oleh Bocor Alus ini. Kalau dari POV Hadi sendiri gitu sebagai seorang jurnalis kampus yang pastinya sering berada di lingkungan kampus, apakah kritik-kritik yang disampaikan dalam podcast Bocor Alus itu berdampak pada perubahan diskusi di lingkungan kampus? Em, Kalau secara langsung mungkin tidak ya gitu. Tapi bagi saya pribadi podcast ini tuh jadi bahan apa ya? Bahan pembelajaran lah, bahan pembelajaran tersendiri sebagai jurnalis gitu ya. Bagaimana praktik jurnalis itu berjalan gitu. Kalau di dunia profesionalnya gitu. Nah, kita bisa mengambil pembelajaran dari situ gitu. Kayak gitu teh. Jadi ngambil apa ya? Prakteknya langsung lah dari para jurnalis yang udah profesional. Oke, oke, oke. Lanjut lagi. Nah, bagaimana Hadi menilai podcast Bocor Halus ini memberikan ruang bagi masyarakat, khususnya bagi para mahasiswa, untuk berpartisipasi atau menyampaikan pendapat? Hmm, Kalau menyampaikan pendapat, Gimana? tahu saya podcast Bocor Halus Politik itu kan kayak apa ya, diskusi antar jurnalis berdasarkan data yang eh, mereka dapat masing-masing gitu ya. Betul. Nah, soal apa ya, soal melibatkan masyarakat gitu, melibatkan masyarakat atau enggaknya mungkin kurang gitu ya, karena itu berdasarkan persepsi masing-masing jurnalis gitu. Oke. Tapi apakah isu-isu yang mereka angkat itu jadi memantik atau mendorong masyarakat baik dari kalangan umum ataupun dari kalangan mahasiswa untuk lebih kritis? Nah, itu mungkin bisa jadi ya, soalnya Hmm. di podcast bocoran politik itu tidak membahas secara keseluruhan gitu soal informasi-informasi yang mereka sampaikan juga. Jadi kita perlu ibaratnya memverifikasi kembali informasi-informasi yang mereka sampaikan tuh benar atau enggaknya gitu. Jadi itu Oke. memacu apa ya, tingkat tingkat kekritisan mahasiswa juga gitu. Oke, oke. Nah, mau lanjut lagi, gimana Hadi menilai proporsionalitas dan kelengkapan informasi dalam podcast Bocor Alus? Proporsionalitas dan kelengkapan informasi. Mm-mm. Hmm. Lumayan proporsional, cuman karena formatnya pendek dan naratif gitu ya, bentuknya berbentuk cerita gitu, seringkali gak ngupas satu isu tuh secara tuntas gitu sampai beres. Jadi cuman mungkin secara umumnya aja gitu. Jadi mereka lebih kuat di konteks dan pengalamannya gitu. Jadi kita harus cari datanya itu sendiri gitu, kayak misalkan eh, baca majalah Temponya gitu. Nah, itu lebih lengkap lagi gitu. Oke, jadi memang kalau secara proporsionalitas dan kelengkapan informasi baru di dasarnya, baru di awalnya aja gitu ya, belum sampai ke dalamnya gitu ya. Benar. Oke, nah aku mau tanya lagi ke Hadi, bagaimana Hadi melihat tanggung jawab moral yang dijalankan oleh tim Bocor Alus dalam menjalankan tugas mereka? Tanggung jawab moral Sebagai seorang jurnalis gitu, mencari bagi saya informasi. cukup tinggi gitu ya menurut saya, tanggung jawab moralnya, karena Tempo juga merupakan media yang lumayan besar gitu ya. Jadi secara linear pasti cukup tanggung jawabnya jadi tinggi juga gitu. Jadi mereka mungkin sadar posisinya gitu sebagai bagian dari media besar dan berupaya untuk menyajikan informasi yang apa ya, ibaratnya yang akurat dan terpercaya gitu, karena mereka menjaga moral mereka sendiri gitu. Oke, oke, oke. Nah, kalau tadi aku nanya tentang tanggung jawab moralnya, sekarang aku mau tanya ke Hadi, bagaimana Hadi menilai etika jurnalistik tim Bocor Alus dalam menghadapi isu kontroversial? Apakah mereka sesuai dengan kode etik jurnalistik atau mereka menyimpang dari kode etik jurnalistik? Waduh, soal ini
kalau ada etik jurnalistik saya juga belum terlalu menguasai gitu ya, karena saya sebagai jurnalis baru, bukan jurnalis, bahkan saya sebagai apa ya, pembelajar yang ingin mengetahui tentang jurnalisme gitu ya. Soal ini mungkin saya kurang bisa menilai gitu, karena dari saya pribadi juga kurang mengerti secara apa ya, secara dalam tentang etika jurnalistik ini. Gitu. Oke, it's okay. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Bagaimana podcast Bocor Halus menjaga relevansi dan keterlibatan audiens, khususnya mahasiswa? Apakah strategi podcast ini yang menurut Hadi paling relevan gitu untuk menggait kalangan mahasiswa? Kalau menurut saya pribadi, karena ini bentuknya diskusi gitu ya, podcast, dan mahasiswa juga kalangan yang menyukai atau suka menonton podcast gitu ya. Jadi cukup relevan gitu untuk apa ya, dari segi pengemasan informasinya tuh dijadikan bentuk podcast tuh menurut saya cukup relevan untuk mahasiswa gitu. Jadi mahasiswa tuh mendapatkan informasi tidak apa ya, tidak ibaratnya tidak bosan lah, kayak cuman baca doang, tapi juga ada diskusinya gitu. Oke. Nah, sebelum aku minta tolong untuk nonton minimal 2 episode, sebelumnya Hadi pernah nonton nggak atau pernah lihat cuplikan-cuplikannya nggak? Itu doang sih teh, yang soal RUU TNI gitu. Okay. Karena ramai juga kan. Nah, setelah Hadi menonton episode tersebut gitu, apakah jadi mendorong Hadi untuk lebih aktif dalam kegiatan sosial dan ikut dalam apa ya, perkembangan politik atau gimana nih? Mendorong nggak? Jadi lebih apa ya? Jadi lebih antusias untuk mengikuti berita soal politik gitu teh maksudnya. Iya benar. Jadi ini ya, jadi lebih ternyata sekarang politik seperti ini ya, gitu bukan? Kayaknya nggak terlalu sih, soalnya kan berita pertama kali yang saya terima kan nggak langsung dari Bocor Halus Politik ini kan. Jadi mungkin dari bisa jadi dari medsos ataupun dari website gitu ya. Jadi soal itu mungkin kurang gitu ya, karena dari awal juga emang udah sering lihat berita tentang politik gitu di medsos dan juga website gitu. Oke. Nah, terakhir nih. Gimana Hadi menilai penerapan prinsip-prinsip jurnalisme dalam podcast Bocor Halus? Apakah nilai-nilai yang diterapkan itu sejalan dengan standar jurnalisme dari LPM Reaksi sendiri atau justru bertentangan? Kalau dari yang saya lihat ya, kayaknya sejalan gitu ya. Sejalan soal menerapkan prinsip jurnalis gitu. Kayak harus independen, terus juga harus terverifikasi gitu ya. Verifikasinya harus jelas. Menurut saya cukup sejalan gitu. Oke, jadi tidak bertentangan ya, sejalan. Iya. Oke, pertanyaannya sudah selesai.